Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1137. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan dapat berpikir, namun mereka tidak akan pernah menganggap boneka itu sebagai kehidupan. Dan sekarang Qin Chen merasa bahwa kehidupan lahir di dalam api karma kehampaan di depannya. Leluhur ini juga tidak tahu, kata leluhur naga. Dia tercengang, dan Qin Chen sedikit linglung dengan perubahan yang terjadi di dalam api karma kehampaannya. Namun ini seharusnya menjadi hal yang baik, bukan hal yang buruk, kata leluhur naga. Jika benda dalam kekacauan itu adalah apa yang ditinggalkannya, maka manfaat yang diperoleh Qin Chen sungguh luar biasa. Meskipun mungkin belum dapat diketahui sekarang, namun kedepannya pasti bisa melihat petunjuknya. Ayo pergi, seharusnya tidak ada apa-apa lagi di sini sekarang, kata leluhur naga. Mendengar itu Qin Chen pun mengangguk dan dia mencoba memasukkan api karma kehampaan ini ke dalam tubuhnya. Namun yang mengejutkan Qin Chen adalah api karma kehampaan ini tidak dapat diserap ke dalam tubuhnya untuk sementara waktu. Api karma kehampaan Anda telah mengalami transformasi. Kecuali Anda mengorbankannya lagi, itu akan berada di bawah kendali Anda lagi. Tetapi jika tidak, itu tidak bisa diserap lagi, kata leluhur naga. Dia langsung melihat petunjuk itu. Apa harus disempurnakan lagi, kata Qin Chen. Tatapannya memadat. Dia jelas merasakan ini juga. Lagi pula, api kehampaan di depannya telah berubah secara radikal. Kalau begitu, aku akan menyempurnakannya lagi, kata Qin Chen. Matanya menyala. Api karma kehampaan ini adalah api karmanya, masih di bawah kendalinya, dan Qin Chen percaya bahwa dia pasti bisa mengendalikannya lagi. Segera Qin Chen pun duduk bersila di platform tinggi ini dan mulai mengendalikan api karma kehampaan di depannya. Namun apa yang tidak diketahui oleh Qin Chen adalah ketika 4 api teratai memasuki api karma kehampaan, banyak para ahli saat ini telah naik ke dunia api ini. Begitu banyak ahli yang mulia yang menginjakkan kaki di tanah ini. Mereka dikejutkan oleh keajaiban di sini. Ada jalan di mana-mana, membuat semua orang sangat bersemangat. Seolah-olah ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang sedang menunggu mereka di depan. Namun, semua ahli yang mulia sedang mencari, tetapi tidak ada harta karun sama sekali. Baru pada saat inilah semua orang mulai menemukan bahwa sepertinya tidak ada harta karun di sini, dan beberapa hanyalah jalan yang tak terbatas dan luas. Namun betapapun kuatnya ahli yang mulia, dia tidak dapat memahami misteri dunia api ini secara sekilas. Bagaimanapun juga, mereka semua tidak seperti Qin Chen yang memiliki leluhur naga yang hebat untuk memberi jalan dan memimpin jalan untuk Qin Chen. Tetapi mereka semua memasuki tempat ini bagaimanapun juga. Mereka berasal dari klan besar teratas dari ras iblis, seperti Pangeran Jinwu dan Putra Huo Luan. Beberapa tetua di belakang mereka setelah berdiskusi sebentar, mereka langsung mendapatkan sebuah kesimpulan. Disinilah tempat ini adalah bagian dari Taoisme dan ini adalah bagian dari Taoisme kekacauan. Di sini, Anda dapat merasakan kekuatan jalan kekacauan dan Anda juga dapat membuat diri Anda berubah secara luar biasa. Mendengarkan kesimpulan ini, semua orang pun terkejut dan beritanya pun dengan cepat menyebar. Oh, ternyata begitu. Banyak orang berkuasa yang bersemangat dan banyak ahli yang mulia mulai mencoba memahami negeri ini, ingin memahami jalan kekacauan di dalamnya. Yang pertama memperolehnya adalah Pangeran Jinwu, Putra Huo Luan, dan yang mulia Dao Api juga yang lainnya. Di antara mereka, Putra Huo Luan terkejut setelah beberapa saat memahami. Sungguh menakjubkan, ini berisi Dao Api teratas, yang lebih baik dari klan Huo Luan saya. Leluhur tidak lemah sama sekali. Bagus, di sini itu dibuat khusus untuk klan Gagak Emasku, kata Pangeran Jinwu. Dia juga berbicara dengan kaget, dia tampak bersemangat. Kedua ras tersebut tertarik dengan jalan di sini dan sangat kecanduan. Meskipun mereka semua memiliki warisan jalan terbaik, namun mereka mendapat banyak manfaat dari kekacauan di depan mereka, dan mereka semua pun berjalan lebih jauh di sepanjang jalan.
Beberapa saat kemudian Pangeran Jinwoo dan Putra Huo Luan pun mendapat keuntungan. Melihat itu banyak orang pun merasa iri. Tepat ketika banyak orang iri dengan keuntungan Pangeran Jinwoo dan Putra Huo Luan, ujung lain dari tanah ini tiba-tiba meledak ke langit dan sinar cahaya dari jalan itu terlempar tinggi ke atas langit. Apa yang telah terjadi? Banyak orang yang penasaran dan bergegas ke arah itu. Dan ketika banyak ahli yang mulia bergegas ke tempat cahaya keluar dari jalan di depannya, mereka melihat penghalang di depan mereka. Pada saat ini, seseorang sedang bergerak maju dalam penghalang jalan ini dan semakin dalam. Ada penghalang jalan di sini dan sepertinya Anda bisa mencapai tempat baru jika masuk lebih dalam. Seseorang berseru menjelaskan kepada para pendatang baru. Tiba-tiba banyak orang di sini yang heboh. Mereka ada di sini sebelumnya dan tidak menemukan harta karun apapun. Tetapi sekarang mereka melihat penghalang jalan itu dan mereka sadar satu persatu mungkin harta karun yang sebenarnya ada di ujung penghalang jalan tersebut. Untuk sementara, banyak orang tertarik dan mulai mendobrak penghalang jalan tersebut. Selain itu, bahkan Pangeran Jinwoo dan Putra Huo Luan serta yang lainnya pun juga tertarik dan mereka semua mulai bergerak maju bersama bawahannya. Yang Mulia Bumi King Kong, Yang Mulia Bumi Biksu Botak serta yang lainnya pun juga mengambil tindakan. Tiba-tiba semua orang dikelilingi oleh dewa jalan yang tebal dan semua orang pun membombardir penghalang jalan di depan mereka. Yang mengejutkan semua orang, setelah penghalang jalan dibuka, ada yang baru lagi dan kekuatan setiap penghalang jalan secara bertahap meningkat. Ini pasti semacam ujian seseorang bersemangat. Jika tidak, mengapa kekuatan penghalang jalan ini meningkat secara bertahap? Hal ini tidak dapat dijelaskan dengan mudah, kecuali jika ini adalah sebuah ujian. Banyak orang pun semakin bersemangat dan mereka pun terus bergerak maju. Menurut pendapat mereka, begitu mereka lulus ujian penghalang jalan ini, maka mereka pasti akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Segera Pangeran Jinwoo dan Putra Huo Luan menyatukan banyak master di bawah komando mereka untuk menembak bersama, dan kecepatan mereka jelas yang tercepat. Selain itu, ahli yang mulia lainnya juga bergabung satu demi satu. Jika mereka tidak bergandengan tangan di sini, meskipun mereka mendapatkan harta karun tersebut, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Bahkan Yang Mulia Bumi Biksu Botak juga telah menemukan timnya untuk membentuk aliansi. Meskipun semua orang tahu kalau satu sama lain punya niat tertentu, namun setidaknya semua orang ada di tim yang sama. Jika Anda maju sendirian, maka saya khawatir Anda akan tertinggal jauh. Tentu saja, beberapa orang juga memikirkan Qinchan yang pernah masuk ke sini sebelumnya dan bertanya-tanya kemanakah dia pergi. Pada awalnya mereka bertanya-tanya apakah Qinchan telah memasuki kedalaman penghalang jalan ini. Akan tetapi ketika mereka mencapai lebih dari 100 penghalang jalan, mereka semua pun menggelengkan kepalanya. Karena hanya dengan kekuatan Qinchan sendiri, maka mungkin akan sangat sulit untuk bisa memasuki penghalang jalan ini. Dengan lebih dari 100 penghalang jalan, kekuatannya telah meningkat ke titik yang sangat tidak normal dan setiap orang perlu bekerja sama. Semua orang pun terus bergerak maju dan pada akhirnya, tanpa mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, tim Pangeran Jinwoo memimpin dalam menerobos penghalang jalan. Akhirnya lulus, kata Pangeran Jinwoo. Dia bersemangat. Dia pun mengangkat kepalanya dan melihat anak tangga yang menjulang tinggi di depannya. Akhirnya lulus, kata Pangeran Jinwoo. Dia bersemangat. Setelah tim yang dipimpin oleh klan Jinwoo lewat, tim yang dipimpin oleh klan Huo Luan pun melewati pembatas jalan tersebut. Pergi, kata Pangeran Jinwoo. Wajahnya sedikit berubah. Pada langkah ini, entah harta apa yang ada di sana. Siapa yang naik duluan maka akan bisa memimpin, dan siapa yang tidak mau menjadi yang pertama. Segera Pangeran Jinwoo pun memimpin para bawahannya untuk mendaki dengan cepat. Tetapi Putra Huo Luan secara alami tidak mau ketinggalan. Matanya langsung tertuju dan dia mulai mendaki untuk pertama kalinya. Dan ketika kekuatan besar ini sedang naik, tim di belakang juga merasa cemas. Banyak ahli yang mulia bersatu dan melakukan semua gerakan mereka, memecahkan penghalang jalan dan bergegas menaiki anak tangga. Lihat, ada obat abadi. Tiba-tiba seseorang berseru dan melihat obat abadi yang tumbuh di sini dengan buah berwarna merah cerah dan bahkan samar-samar mengeluarkan aroma. Tiba-tiba sekelompok ahli yang mulia pun segera bergegas maju. Pergi, boom! Ahli yang mulia lainnya menembak dengan panik dan menyerang satu sama lain demi
memperebutkan obat abadi ini. Namun salah satu tetua adalah yang tercepat. Dia datang ke obat abadi itu untuk pertama kali untuk mengambil obat abadi tersebut. Namun tangannya baru saja menyentuhnya, obat abadi itu langsung berubah menjadi kekacauan dan menghilang. Di mana obat abadinya? Semua orang pun tercengang. Obat abadi yang masih ada di sini sekarang menghilang. Ini adalah energi kekacauan, bukan ramuan yang sebenarnya, kata Master Yang Mulia Bumi dari klan Gagak Emas. Ilusi, energi kekacauan. Semua orang pun tercengang. Tetapi kemudian seseorang berseru lagi. Tidak jauh dari situ, seekor burung terbang lewat. Dan banyak ahli yang mulia segera menembak burung tersebut. Kali ini, semua orang memperhatikannya dengan cermat. Dan benar saja ketika ahli yang mulia menangkap burung tersebut pun langsung berubah menjadi kekacauan dan lalu menghilang. Ini benar-benar dibentuk oleh kekuatan kekacauan. Para ahli yang mulia itu terkejut. Udara kekacauan itu dapat berevolusi menjadi kehidupan yang hidup. Belum lagi mereka belum pernah melihat atau mendengar ini. Tempat ini sungguh luar biasa, kata seseorang dengan suaranya yang rendah. Hal ini pun menyebabkan antusiasme orang lain untuk bergegas menaiki tangga satu persatu, ingin melihat harta apa saja yang ada di atas tangga tersebut. Jika ada harta karun pada langkah ini, pasti itu sangat luar biasa. Itu bukanlah hal kecil. Saya khawatir ahli yang mulia surgawi pun akan menjadi gila. Suara melesat. Dalam sekejap sekelompok orang ini pun berlari dengan kencang di anak tangga. Pada saat ini di puncak tangga, udara kacau nampak masih melonjak dari tubuh Kincen. Seluruh sosok Kincen telah diintegrasikan ke dalam api teratai hijau ini. Di sekujur tubuhnya, bercak daun hijau berubah menjadi bunga teratai dan mengelilinginya di tengah-tengah. Gemuruh. Kincen merasakan kekuatan yang mulia melonjak di tubuhnya. Awalnya, basis kultivasi Kincen adalah tahap tengah yang mulia Pana. Namun saat ini, tanpa disadari, Kincen telah memasuki tahap akhir yang mulia Pana. Terlebih lagi, api karma kehampaan yang saat ini telah berubah menjadi api teratai hijau secara bertahap diperbarui oleh Kincen, dan itu menyatu dengan jiwanya. Pada saat ini, banyak ahli yang mulia sudah mendekati puncak tangga di bawah hiruk pikuk mereka. Meskipun mereka semua terengah-engah dan lelah, namun hati mereka terasa panas. Apa itu? Tiba-tiba seorang ahli yang mulia berteriak dan menunjuk ke puncak tangga. Karena seseorang yang memiliki mata yang tajam melihat cahaya hijau yang samar dari puncak tangga dari kejauhan, seolah-olah sedang ada harta karun yang lahir di sana. Harta karun telah lahir, teriak seorang ahli yang mulia. Ekspresinya sangat bersemangat. Tiba-tiba mata semua orang pun menjadi panas. Pada saat ini, semua orang menjadi gila ketika melihat cahaya hijau di atas tangga, di mana di antara cahaya hijau itu aura kekacauan memenuhi langit. Lingkaran cahaya hijau yang memantulkan langit mekar. Pemandangan ini terlalu luas. Aura kekacauan yang memancar meliputi langit dan matahari, seolah-olah langit pun bisa ditutupi. Harta karun tertinggi. Itu jelas merupakan harta karun tertinggi. Semua orang pun menjadi gila, mata mereka hiruk pikuk dan mereka akan bergegas ke atas. Kecuali ras iblisku, semua orang segera pergi dari sini. Namun pada saat itu terdengar teriakan nyaring, dan itu pun langsung terjadi keributan di antara penonton. Karena tim yang dipimpin oleh Putra Suci Huoluan yang berada di barisan terdepan langsung menghadang mereka dan menyuruh mereka untuk tidak menaiki tangga dan mengusir mereka. Mengapa? Ahli yang mulia dari ras lain tiba-tiba menjadi marah. Orang-orang seperti mereka akhirnya bisa datang ke sini. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa rela untuk pergi begitu saja? Banyak orang seketika memandang Pangeran Jinwoo satu demi satu, karena mereka semua tahu bahwa klan Gagak Emas dari makam kekaisaran yang bisa melawan klan Huoluan itu. Pangeran Jinwoo, ini tentang peluang bisnis kita. Tim Anda dan klan saya telah menduduki banyak kekuasaan di antara orang suci saat ini. Di hadapan klan iblis saya pikir Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan, kata Putra Huoluan. Dia berkata dengan ringan kepada Pangeran Jinwoo. Selama saya mendapatkan harta ini, saya dapat menjamin bahwa Anda dan saya akan memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing, kata Putra Huoluan. Mendengar ini, banyak orang suci lainnya di sana yang hadir mengubah ekspresi mereka. Sementara mendengar itu, Pangeran Jinwoo mengedipkan matanya dan ada nyala api di matanya. Dia tersenyum sedikit, tetapi dia tidak berbicara.
Akan tetapi penolakannya untuk berbicara hanyalah sebuah sikap. Meskipun Pangeran Jinwoo dan Putra Huoluan tidak dapat saling berhubungan, namun dalam menghadapi harta dan kepentingan, manusia dan iblis dapat bekerja sama. Apa yang mustahil baginya dan suku Huoluan untuk bisa bekerja sama demi mendapatkan harta karun? Merasakan tampilan Pangeran Jinwoo, hati semua orang pun tenggelam. Meskipun Pangeran Jinwoo tidak berbicara, namun semua orang sudah mengetahui sikapnya. Kemudian Putra Huoluan juga merekrut ahli Yang Mulia Bumi yang ada di sana, seperti Yang Mulia Bumi King Kong. Dia juga bergabung dengan Putra Huoluan. Selanjutnya, Yang Mulia Bumi Biksu Botak dari klan Yin Buddha juga bergabung dengan Putra Huoluan. Yang Mulia Bumi Gui Chan Dijun. Kata semua ahli yang lainnya di sana, mereka tidak bisa menandiri untuk tidak tenggelam dalam hatinya. Yang Mulia Bumi Biksu Botak itu adalah anggota klan Yin Buddha. Dari segi ketenaran, dia tidak berada di bawah Yang Mulia Bumi King Kong, tetapi dia juga sebenarnya berlindung di klan Huolun. Bukan hanya Yang Mulia Bumi Biksu Botak dan Yang Mulia Bumi King Kong yang maju. Saat ini di tengah kerumunan ada juga beberapa ahli Yang Mulia Bumi lainnya yang bergengsi, yang kemudian keluar dan langsung bergabung dengan Putra Huoluan. Di antara yang bergabung ada yang bernama Yang Mulia Iblis Dalam. Dia juga merupakan ahli Yang Mulia Bumi. Pada saat ini semua orang dapat memahami bahwa Putra Huoluan, Pangeran Jinwoo dan yang lainnya ingin memonopoli harta karun yang ada di platform tinggi ini. Mungkin mustahil bagi orang-orang lain untuk bisa mendapatkan harta karun di sini. Ahli yang mulia dari ras lain sangat tidak rela, akan tetapi mereka juga tidak berdaya bagaimanapun. Kekuatan lawan berada jauh di atas mereka. Scene berpindah kepada Qin-Chen. Gemuruh. Pada saat ini di tangga, persepsi Qin-Chen telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam api berbentuk api teratai hijau. Api surgawi pertama Qin-Chen adalah api iblis King Lian. Kemudian dia mendapatkan api es Yokong Bingyan. Kemudian api es matahari besar. Kemudian api jiwa Yin dan Yang. Kemudian api nyata Jimei. Kemudian api dunia bawah dari Yang Mulia Api Langit. Dan kemudian api racun surgawi dari Yang Mulia Api Racun. Yang semua api itu kemudian bergabung membentuk api Jiu Shengyan, yang pada akhirnya itu pun berevolusi menjadi api karma kehampaan. Setiap langkah api di tubuh Qin-Chen sangatlah sulit. Setelah reinkarnasi api karma kehampaan di tubuh Qin-Chen sekali lagi, sekarang menjadi api karma teratai hijau. Api karma teratai hijau ini itu menjadi api pertama Qin-Chen, yaitu api teratai hijau. Namun kali ini api karma teratai hijau dan juga api teratai hijau, api iblis King Lian sebelumnya di tubuh Qin-Chen, pada saat ini sudah merupakan dua keberadaan yang sangat berbeda. Semua ini karena api teratai emas, api teratai putih, api teratai merah, dan api teratai hitam, yang semuanya telah menyatu ke dalam api karma kehampaan milik Qin-Chen. Qin-Chen tidak tahu mengapa setelah keempat api ini bergabung, api karma kehampaan Qin-Chen kemudian berubah menjadi api teratai hijau. Namun ketika api ini terbentuk dan sepenuhnya dikendalikan oleh Qin-Chen, tubuh Qin-Chen tiba-tiba meledak dengan aura kekacauan yang mengejutkan. Tetapi teratai api hijau ini sepertinya tumbuh dari kekacauan. Dengan aura yang agung itu meresap dengan jejak napas kehidupan. Dan kemudian setelah api teratai hijau ini dikendalikan oleh Qin-Chen, itu pun langsung memasuki lautan jiwa Qin-Chen. Dan di bawah tatapan kaget Qin-Chen, api teratai hijau ini benar-benar berakar di lautan jiwa Qin-Chen. Aura kekacauan berkabut dan aura keberuntungan besar masih tersisa membuat Qin-Chen tercengang. Sebab Qin-Chen menyadari bahwa api teratai hijau ini benar-benar berakar di dalam jiwanya. Itu berakar dan bertunas, seperti kehidupan nyata. Tidak seperti api kehampaan sebelumnya. Meskipun tertahan di pikiran Qin-Chen, tetapi Qin-Chen dapat mengendalikannya sesuka hati dan melakukan serangannya sesuka hati. Namun, api teratai hijau ini sepertinya telah menjadi kehidupan nyata. Itu tidak mampu didesak oleh Qin-Chen. Satu-satunya hal yang dapat didesak oleh Qin-Chen adalah kumpulan bunga hijau yang melonjak di sekitar api teratai hijau tersebut. Bunga teratai yang abadi. Pikiran Qin-Chen tiba-tiba muncul dengan kalimat seperti itu karena di bawah cahaya api teratai hijau ini tubuh Qin-Chen juga diterangi secara transparan. Apakah itu lautan jiwa atau tubuh? Qin-Chen tampaknya dibasuh dan tubuhnya dibaptis dengan sempurna oleh kekacauan. Begitu Qin-Chen mengangkat tangannya, nyala api teratai hijau mekar di tangannya.
Namun, ini hanyalah kumpulan kecil yang diperoleh dari api teratai hijau, dan itu hanyalah jejak kecil. Akan tetapi walaupun itu hanyalah jejak kecil, ada perasaan mengerikan yang mampu membakar dunia. Gemuruh, energi kekacauan Qin Chen yang tak ada habisnya terus tertahan, termasuk api teratai hijau. Semuanya kemudian menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Dan pemandangan ini juga menarik perhatian banyak ahli yang mulia yang saat ini berada di tangga. Harta karun itu akan segera lahir. Semua orang pun sangat bersemangat dan tampaknya bahkan master dari klan Wo Luan tidak dapat mengusir master dari klan lain. Mereka semua pun melihat ke atas dan ada antusiasme yang tak ada habisnya di mata mereka. Pergi, putra Wo Luan dan yang lainnya memimpin para master satu demi satu. Mereka ingin bersaing untuk memperebutkan harta karun dalam suasana kacau di atas platform. Aura dari atas mengejutkan semua orang. Mengetahui bahwa harta karun ini sungguh luar biasa. Di bawah, banyak ahli yang mulia lainnya juga diam-diam melangkah maju, tetapi mereka tidak berani mendekat. Pada saat ini di bawah pandangan semua orang, di platform tinggi di puncak tangga, udara kacau yang tak berujung menghilang, dan kemudian bayangan hitam muncul dari sana. Ambil hartanya. Semua mata pun berapi-api dan pada saat ini putra Wo Luan menggila dan dia pun langsung melayang, menyapu, dan dia langsung memotret bayangan gelap pada platform tinggi tersebut ingin mengambil harta tersebut. Akan tetapi pada saat berikutnya, putra Wo Luan tiba-tiba diterbangkan dan diblokir oleh sebuah kekuatan yang membuat putra Wo Luan terhempas ke belakang dan jatuh di tanah. Apa? Semua orang pun memandang dengan heran. Putra Wo Luan juga melihat aura kekacauan yang kemudian menghilang. Dan kemudian dari aura kekacauan tersebut sesosok perlahan muncul. Saya berkata, putra Wo Luan, Anda gagal memenangkan saya sebelumnya. Mengapa sekarang Anda ingin menarik saya ke dalam tim Anda? Putra Wo Luan, saya menasihatimu, segeralah menjauh dariku, kata Qin Chen. Ketika semua orang terkejut, sosok Qin Chen pun muncul dalam kekacauan dan Qin Chen berkata dengan malas. Apa? Semua orang pun segera tercengang karena takjub. Dan dalam suasana kekacauan di platform tinggi yang mereka pikir itu adalah harta karun, ternyata itu adalah anak klan naga sejati yang sebelumnya. Kapan anak ini muncul? Semua orang pun menjadi gila dan semua orang pun tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Qin Chen akan ada di sini dan jelas sebelum mereka tiba, Qin Chen sudah ada di sini. Jadi, apa yang selalu mereka anggap sebagai harta karun itu sebenarnya adalah anak klan naga sejati ini. Salah. Tiba-tiba semua orang melihat ke platform yang tinggi. Pada saat ini, aura kekacauan telah menghilang. Semua orang pun melihat ada platform tinggi di belakang Qin Chen. Tetapi sekarang platform itu kosong dan tidak ada yang tersisa. Mungkinkah? Sebuah tebakan muncul di benak semua orang. Jika tidak ada harta karun di platform tinggi ini, mereka tidak akan mempercayainya. Maka, satu-satunya kemungkinan adalah harta karun tersebut telah diambil oleh Qin Chen. Jika ini masalahnya, maka ini dapat dipahami. Dan aura kekacauan di tubuh Qin Chen sebelumnya, kemungkinan besar itu akan tertinggal setelah Qin Chen mendapatkan harta karun di sini. Untuk sementara, mata semua orang panik, tetapi kali ini, mata mereka semua tertuju kepada Qin Chen.